Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana sayyidash syuhur wa dha'afa fihi alhasanati wal ujur. Arsala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bil huda wan nur wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin nusyur. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah, di subuh hari yang berbahagia ini, pada hari Ahad tanggal 9 dari bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala dan taufiknya kita bisa hadir untuk sama-sama melanjutkan kegiatan kita dalam program kajian rutin subuh dengan tema Qawaidu Qur'aniyah, kaidah-kaidah yang bersumber dari ayat-ayat suci Al-Quran. Khamsuna qaidatan, terkandung di dalamnya 50 kaidah fin nafsi wal haya, untuk jiwa dan kehidupan. Jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, di bulan suci Ramadan ini salah satu amalan soleh yang perlu kita perhatikan adalah kita senantiasa memperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena jika kita melakukan amalan ini, maka timbal baliknya adalah sesuatu yang istimewa bagi kita, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, fadhkuruni adzkurkum, ingatlah kepadaku maka aku akan mengingatmu. Ya. Jadi ini adalah keistimewaan yang luar biasa bagi hamba-hamba yang senantiasa mengingat Allah. Karena zikir artinya mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengingat Allah azza wa jalla, maka timbal baliknya adalah Allah senantiasa mengingat hambanya. Ya, untuk itu kami mengingatkan untuk memperbanyak zikir, ya, terutama zikir pagi dan zikir petang. Ya, itu adalah zikir yang afdal untuk dibaca di waktu pagi, ya, dan di waktu sore. Ya, yang mana lebih afdal, melanjutkan tilawah atau berzikir pagi kalau ba'da subuh? Berzikir, ya, pada waktunya. Kalau ba'da subuh di masjid yang ada kajiannya seperti kita ini, yang mana lebih afdal? Yaitu berzikir pagi atau ikut kajian dulu? Ikut kajian dulu, karena waktunya sempit. Ya. Bisakah kita masih masuk waktu zikir pagi kalau ba'da kajian? Kajian itu 6:30 biasa selesai. Apakah masih masuk pagi? Masih, berarti boleh. Membaca Al-Quran bisa dibaca setelah zikir pagi, bisa, karena waktunya luas. Ya. Jadi ada namanya fikih al-aulawiyat. Dalam fikih itu disebutkan fikih prioritas. Apa yang paling prioritas? Ya. Dan penuntut ilmu itu bukan lagi masanya bisa membedakan yang hak dan yang batil. Itu kalau masyarakat awam yang tidak belajar sudah tahu juga. Salat itu hak, zina itu batil, puasa itu hak, membunuh itu batil. Tetapi penuntut ilmu adalah dia bisa memilih jika dihadapkan dua kebaikan. Ada kebaikan A dan ada kebaikan B. Nah, penuntut ilmu yang belajar, dia bisa memilih, saya pilih A. Walaupun B juga baik, tapi saya pilih A. Kenapa? Karena waktunya sempit. Karena waktunya sempit. Jadi kalau di masjid yang tidak ada kajian, ba'da subuh yang tidak ada kajian, maka zikir pagi lebih afdol ketimbang melanjutkan tilawah. Tetapi di masjid yang ada kajiannya, ada penceramah subuh misalnya, maka dia ikuti dulu itu. Karena Al-Quran bukan hanya sekedar dibaca, tetapi kita harus memahami artinya. Bukankah ceramah bagian daripada memahami ayat-ayat suci Al-Quran? Ya. Jadi kita harus bisa membedakan atau memilih dari dua kebaikan yang ditawarkan kepada kita secara bersamaan. Ya, kita ulangi ya.
ba'da subuh di masjid ada kajiannya, yang mana lebih afdal? Zikir pagi atau kajian dulu? Kajian dulu. Di masjid yang tidak ada kajiannya, zikir pagi atau lanjutkan tilawah? Zikir pagi. Zikir pagi dulu, karena dia adalah berkaitan tentang waktu. Sehingga kenapa ba'diyah subuh itu tidak ada dan ba'diyah asar itu tidak ada? Karena dia punya pengganti. Penggantinya adalah apa? Zikir. Ya. Jadi memang yang tidak ada ba'diyahnya kan cuma dua saja, ba'diyah subuh dan ba'diyah asar. Allah tidak kosongkan di situ, tapi Allah ganti dengan amal soleh yang lain. Kalau bisa kita mengerjakannya, kenapa harus kita memilih satu? Ya, karena membaca Al-Quran itu berkaitan tentang apa? Berkaitan tentang waktunya luas, tidak ada waktu yang terikat. Setelah kita salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, zikir setelah sholat dulu atau zikir pagi? Zikir setelah sholat. Kenapa? Karena memang waktunya. Setelah salam, Assalamualaikum warahmatullahi, langsung ambil Quran, lanjutkan tilawah, atau zikir setelah sholat dulu? Zikir setelah sholat dulu. Jadi ada namanya fikih prioritas, yang mana diprioritaskan dari amalan-amalan soleh yang lain. Yang mana lebih afdol? Ketika azan, menjawab azan dulu atau lanjutkan tilawah? Bisakah lanjutkan tilawah sambil menjawab azan? Bisa. Bisa sambil dibaca dalam hati. Misalnya kita baca auzubillahi azan, Allahu akbar, Allahu akbar. Lanjut tilawah, asyhadu an la ilaha illallah. Terus boleh. Boleh kalau kita bisa mengerjakan dua-duanya. Tetapi kalau khawatir lewat banyak lafaz-lafaz azan kita tidak jawab, maka lebih baiknya bisa ditutup dulu, kita jawab azan dulu. Ya, kita jawab azan dulu. Dan memang ada salaf itu yang kalau azan dia berhenti dulu, ya. Kayak patung, dia berhenti dulu dan dia berusaha untuk jawab azan. Ya. Kalau buka puasa tetap lanjut ya makanannya. Ya. Yang pas jangan kote, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi tidak masuk ini. Jadi seperti itu diprioritaskan. Ya. Jadi melanjutkan tilawah itu bagus, tetapi ada yang lebih diprioritaskan. Di waktu sahur, ba'da sahur sebelum menjelang subuh, yang mana afdal? Lanjutkan tilawah target ataukah istighfar? Istighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur orang-orang soleh itu ciri-cirinya istighfar. Ya. Dan challenge-nya, tantangan bagi kita, bagaimana azan subuh dikumandangkan di masjid dan tangan kita sedang istighfar. Masya Allah. Siapa yang tadi subuh merasa azan subuh di masjid, kemudian dia sedang beristighfar, tidak sedang megang HP, ya. Tapi kalau dia pegang HP ada aplikasi istighfarnya boleh juga, ya. Tetapi kita harus tantang diri kita, masuk subuh, azan subuh kita dengar dan kita dalam keadaan sedang istighfar, ya. Jadi fokus itu kalau sahur kita istighfar, lanjutkan tilawah nanti setelah kajian boleh, ya. Tapi yang paling afdal ingat adalah istighfar. Ibadah itu kuantitasnya atau kualitasnya? Banyaknya atau khusyuknya? Khusyuknya. Jadi seperti itu. Kalau kita mengatakan dia khatamnya berkali-kali, tetapi ada yang dia lewatkan. Contoh lewat zikir pagi, lewat zikir petang, lewat istighfar kalau sahur, lewat menjawab azan dengan alasan melanjutkan tilawah. Melanjutkan tilawah apakah tidak boleh? Boleh, baik juga. Tetapi kalau ada dua kebaikan, kenapa kita harus memilih satu? Kan begitu. Kalau ada dua kebaikan, kenapa kita harus memilih? Lebih baik kita ambil semua. Kita rangkul semua kebaikan-kebaikan itu. Aba'ukum wa abana'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kita tidak mengetahui dari amalan soleh manakah yang Allah ridhoi untuk kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu prioritaskan amalan apa yang afdal di waktu itu. Prioritaskan amalan apa yang afdal di waktu itu. Tadi kami sebutkan ba'da subuh zikir pagi, kalau ada kajian dulu, ba'da asar yang afdal ada zikir petang, ya. Kalau di waktu sahur sudah makin sahur semua, kita istighfar,
nanti tilawahnya bisa dilanjutkan istighfar saja 100 kali, 1000 kali. Karena memang ciri-ciri orang soleh itu kalau sudah masuk subuh yang terdengar adalah istighfar. Ya, istighfar terus, istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu lafaznya, astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku memohon ampun kepadamu ya Allah dan aku bertobat. Ya, astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu saya diulang-ulang sampai kapan? Sampai masuk azan subuh, ya. Jangan masuk azan subuh tangan kita sedang lihat statusnya orang. Ya. Ada ibu-ibu begitu pas azan subuh lihat statusnya orang? Tidak ada. Tidak ada di sini di ujung dunia. Tapi jelas begitu, ya. Ketika menjelang berbuka puasa, lanjutkan tilawah dulu atau berdoa? Menjelang buka puasa, lanjutkan tilawah, target atau berdoa dulu? Berdoa. Ingat, amalan soleh bisa menjadi afdol dari segi waktunya, tepat atau tidak tepat, prioritas atau tidak prioritas. Ya. Ya, sekali lagi penuntut ilmu itu bukan yang membedakan yang hak dan yang batil. Ini kalau orang tidak belajar, insya Allah bisa. Ya, dia bisa bedakan ini benar, ini salah. Tapi penuntut ilmu itu dia sudah bisa membedakan dari dua kebaikan yang dihadapkan kepada dia, dia bisa memilih satu dari dua kebaikan tersebut. Ya, dia bisa memilih satu dari dua kebaikan tersebut. Barakallahu fi. Seperti ketika Syekh Profesor Dr. Umar, seorang ulama yang fokus di bidang tadabbur Al-Quran dan beliau adalah ketuanya. Beliau ketika ditanya yang mana lebih afdal, membaca Al-Quran atau sholat sunnah? Membaca Al-Quran ini amalan soleh, sholat sunnah juga amalan soleh. Tapi kita dihadapkan oleh dua. Satu waktu kita mau mengerjakan ini, membaca Qurankah atau sholat sunnah? Apa kata beliau? Aina tajidu qalbaka? Di mana hatimu berada? Di mana hatimu berada? Kalau kita merasa lebih khusyuk, lebih tenang baca Quran, maka yang afdol pada saat itu kita baca Quran. Dan ketika pada saat itu hati kita lebih condong ke sholat sunnah, maka yang afdal pada saat itu apa? Sholat sunnah. Jadi begitu. Ini dua-dua kebaikan semua. Tapi kalau disuruh memilih, pilih dengan dasar apa? Di mana hatimu berada. Ada orang itu rajin mengaji. Kalau sholat sunnah dia tidak terlalu, ya, cuma 2 rakaat saja setelah tahiyatul masjid. Setelah tahiyatul masjid dia lanjut terus tilawah. Tapi ada juga orang yang mengaji tidak terlalu ini. Contoh misalnya mungkin orang yang belum terlalu lancar mengaji, saya tidak terlalu bisa mengaji karena saya masih belajar. Dia sholatnya banyak, sholat sunnahnya banyak. Nah itu. Jadi kita harus bisa memilih dua kebaikan yang Allah hadapkan kepada kita. Silakan dipilih sesuai dengan dasar dalil, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Di waktu pagi ini ada 3 zikir yang paling penting untuk kita ingatkan. Yang pertama zikir 3 permintaan. Abada. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Artinya, ya Allah, Allahumma inni as'aluka, saya memohon kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbalan, dan amalan diterima. Kata para ulama kita, kenapa Nabi baca 3 zikir ini? Karena dalam satu hari itu tidak kita keluar dari 3 permintaan ini. Dalam satu hari itu kita minta ilmu, dalam satu hari itu kita cari rezeki, dan dalam satu hari itu kita beramal soleh. Jadi ini 3 permintaan yang Nabi selalu sebutkan di waktu pagi. Ini zikir khusus pagi, yaitu di awal kegiatan. Yang kedua adalah sayyidul istighfar. Abada. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Siapa yang membacanya di waktu pagi dengan hati yang hadir dan ditakdirkan meninggal di waktu sore, maka dia termasuk penghuni surga. Dan siapa yang membacanya di waktu sore dengan hati yang hadir, dengan hati yang yakin, ditakdirkan meninggal subuhnya,
maka insya Allah dia termasuk penghuni surga. Jadi baterainya ini Sayyidul Istighfar pagi ke sore, kemudian dicas lagi dari sore ke pagi. Itu casnya Sayyidul Istighfar, pemimpinnya seluruh istighfar. Ini jangan sampai kita lupakan di waktu pagi. Yang ketiga adalah kita meminta surga kepada Allah dan dijauhkan dari api neraka. Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah wa ajirna minan nar, wa ajirna minan nar, wajirna minan nar. Disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, siapa yang menyebutkan doa ini meminta surga 3 kali, maka surga mengatakan masuklah kamu ke dalamku, masuklah kamu ke dalam surga. Surga sendiri yang bilang, bukan orang lain yang bilang, surga sendiri yang bilang masuk kamu ke sini. Ya, masya Allah. Bagaimana perasaan kalau misalnya kita ya yang punya mall Panaku mengatakan punya semua ini, ambil ini, mau lupa aku Kang. Senang atau tidak? Senang. Banyak di situ harta, banyak di situ. Ya. Kalau surga, bagaimana kalau surga mengatakan masuk kamu di sini, nikmati semua yang ada di dalam. Masya Allah. Itu tentunya keutamaan bagi orang yang berdoa untuk minta surga. Dan dijauhkan dari neraka 3 kali, maka neraka mengatakan minggir kamu di sini, menjauh kamu dari saya, pergi kamu. Itu kata neraka. Itu hadis diriwayat Imam Ahmad. Dan ketahuilah para jamaah sekalian, sahabat dan Nabi itu kalau ketemu pembicaraannya antara surga dan neraka saja. Wa kadzalika yudandin, kata sahabat, seputar itulah pembahasan kita. Masya Allah. Ini kalau ketemu sahabat-sahabat ini cerita apa ini? La haula wala quwata illa. Berarti memang belum sahabat Nabi ya, baru sahabat jari. Bagaimana itu kalau kita ketemu ini berbicara surga dan neraka dan di situ kita berputar. Iya, seputar itu saja pembahasan kita. Jangan terlalu jauh-jauh pembahasan kita ini. Ya kalau mungkin ketemu dengan orang yang ya mungkin tidak paham atau belum ikut kajian, mungkin kita bisa bicara di luar itu, bicara tentang dunia. Tapi kalau kita yang menuntut ilmu ini, kita harus bicara tentang surga dan neraka, dan seputar itulah pembahasan kita. Jangan keluar dari situ. Berbicara bisnis dengan tujuan akhirat itu juga termasuk perkara akhirat. Iya kan? Kita bicara dunia nih, saya mau sukses ini supaya saya punya sumbangan juga di masjid. Saya juga ini punya wakaf. Saya mau meninggal ini ada wakaf saya, apakah sumur bor kah, atau ke gazebo kah, atau ke masjid kah? Makanya saya bertanya sama kita, apa ini kunci-kunci sukses supaya dagangan bisa laku apa? Oh iya. Noki Mas Sandro, astagfirullah. La haula wala quwata illa billah. Bukan sahabat jari ini, sahabat setan ini. Barakallahu fiik. Jadi seperti itu para sahabat-sahabat sekalian, para jamaah, kita diperintahkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita yang terakhir telah kita sebutkan kaidah yang ke-16 yang disebutkan oleh penulis hafizahullah taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la yastawil khabithu wat thayyib." Qul la yastawil khabithu wat thayyib. Artinya, katakanlah tidak sama yang buruk dengan baik. Baik. Surah Al-Maidah ayat ke-100. Ketika hati ini adalah thayyib, maka insyaallah akan mengeluarkan juga yang thayyib-thayyib. Tetapi jika hati ini khabis, nauzubillah, maka yang keluar juga akan khabis. Ya. Jadi kalau ada mengatakan, ya, ada perempuan kenapa tidak pakai jilbab? Dia mengatakan kita jilbabkan dulu hati sebelum jilbab badan. Ya. Ini salah. Kalau kamu tidak pakai jilbab, maka itulah ada apa yang ada di dalam hatimu. Itu khabis. Tidak pakai jilbab itu khabis atau thayyib? Khabis. Berarti apa yang ada di dalam juga khabis. Masa yang di dalam thayyib kemudian yang keluar khabis? Kan tidak masuk di akal. Dia tidak pakai jilbab tapi bagus hatinya. Tidak. Pasti bermasalah. Karena yang khabis akan melahirkan khabis dan yang thayyib akan melahirkan yang thayyib. Jadi
Kita melaksanakan perintah Allah, memakai jilbab, kemudian setelah itu Allah akan yang membuat hati kita menjadi thayyib. Karena dari amalan soleh ini membuat kita thayyib. Ya. Dari solat ini untuk membuat kita thayyib. Jangan menunggu bersih dulu baru solat. Justru solat dulu baru Allah bersihkan. Ya, tidak bisa kita tidak bisakah saya taubat ini, hatiku belum siap. Taubat dulu baru Allah membersihkan hati kita. Ini tidak, kenapa tidak pergi ke masjid? Kenapa ini sampai sekarang ini kenapa kamu belum sholat? Depan aturin ke hidayah. Pak Hidayat kamu cari. Tidak bisa. Sholat dulu. Allah lihat usaha kita. Pergi sholat, pergi mengaji. Nanti setelah itu Allah kasih hidayah. Ikut kajian dulu. Jangan menunggu hati kita bersih baru kita mau beramal soleh. Jadi amal soleh dan insya Allah Allah akan membersihkan hati kita. Jadi telah kita sebutkan kesimpulannya bahwa thayyib itu sesuatu yang dicintai oleh Allah dan yang mencocoki Al-Quran dan Sunnah. Adapun khabith adalah segala yang tidak mencocoki Al-Quran dan Sunnah. Ya. Jadi tentukan ya, ini thayyib ataukah ini khabith. Ya. Barakallahu fiik. Bersedekah thayyib, hukumnya sunnah. Ingat ya, thayyib itu ada 3, wajib, sunnah dan mubah. Wajib, sunnah dan mubah. Kalau khabith 2, makruh dan haram. Melihat wanita yang bukan mahram, khabith, hukumnya haram atau makruh? Haram. Haram, jangan lagi kasih makruh. Astagfirullah. Kalau satu kali pandangannya mubah. Mubah. Kalau satu kali kan tidak sengaja. Kita lagi naik motor, di situ ada ibu-ibu yang sedang menjemur. Kita nih. Oh iya, kita bilang HP misalnya. Dia tidak sengaja, dia scroll, baru kasih naik lagi. Jangan membayangkan diri sendiri ya. Ini sudah begini, tarik lagi lah. Ya, seperti itu. Ya. Begitu juga kalau naik mobil, kelihatannya ada perempuan di sini tidak pakai jilbab, terbuka auratnya. Nih garo. Ini kena ini. Jangan. Tapi rasakannya ketika kita menundukkan pandangan, sebenarnya kita mampu untuk menoleh. Mampu atau tidak? Mampu. Tapi coba kalau kita tahan, jalan kita terus, kita tahu ini tadi pakaiannya terbuka sekali nih. Tapi kita dengan izin Allah kita berusaha untuk tidak melihat, terus jalan, itu insya Allah hati kita bersih. Ya, insya Allah hati kita dibersihkan oleh Allah. Tapi kapan kita penasaran dan menoleh, udah, pasti setelah itu yang kita rasa adalah penyesalan. Ya, godul basar. Apa yang godul basar? Tundukkan pandangan. Taib. Mengkonsumsi mie instan. Mengkonsumsi mie instan thayyib atau khabith? Thayyib. Thayyibnya di mana? Mubah. Mengkonsumsi mie instan berlebihan khabith dan hukumnya makruh. Jadi jangan langsung mengatakan khabith. Ya. Jadi ada juga memang khabith itu bukan zatnya tapi sifatnya. Tapi apa sih sifatnya? Asalnya maka mie instan itu thayyib. Bukankah dia menambah energi, kan begitu? Iya, dan masuknya di yang mubah. Tetapi ketika dikonsumsi sampai 10 bungkus itu maka kita mengatakan apa? Khabith. Kemudian datang konten kreator, food vlogger. Food apa? Food vlogger yang mengatakan ini kan tuntutan konten. Memang konten saya itu mukbang. Baik, apakah dengan alasan konten mukbang itu, tuntutan profesi itu, food vlogger itu menjadikan semuanya jadi thayyib? Menjadikan thayyib. Misalnya kita di debat ini, Anda memang makan mie instan sampai 10 bungkus. Tidak bisa kamu mengatakan khabith, kan itu pekerjaan saya. Baik, saya tanya, apakah dengan dalil itu pekerjaan saya menjadikan yang khabith menjadi thayyib? Tidak. Tidak bisa. Yang namanya berlebihan yang tidak boleh. Saya sanggup makan, biar kamu sanggup makan. 10 mie instan itu kan berlebihan. Dan Nabi membenci orang-orang yang israf. Apa tadi israf? Berlebihan. Ya, kalau kita buka puasa ya, kalau ada teman kita ini terlalu banyak, kita bilang jangan israf. Jangan apa? Jangan israf. Ya.
Tapi kalau dikasih nasihat itu biasa, wah, mau pedis ya Tina. Desi lo masih jie. La haula wala quwwata. La haula wala quwwata. Iya. Dia mengatakan, pasti dalilnya mengatakan, saya sanggup makan 10. Ini bukan masalah sanggup atau tidak sanggup. Memang perutmu memang kayak karet besar. Tapi ini tetap khabis karena berlebihan. Al-Quran mengatakan, kulu washrabu wala tusrifu. Kulu, apa itu kulu? Makanlah. Washrabu wala tusrifu. Jangan berlebihan. Itu. Dan hukum asal larangan dalam Al-Quran, hukumnya apa? Haram. Hukum asalnya adalah haram. Ya, sekali lagi, mengkonsumsi mie instan hukumnya apa? Mubah. Kalau berlebihan 10 bungkus makruh. Dia masuknya apa? Khabis. Jadi intinya kita sudah bisa membedakan yang mana thayyib, yang mana khabis. Bagus ini dibikinkan konten. Ya, kita ada sini misalnya ada rokok, ya, ada jalan kote, kita bilang hadza khabis. Hadza thayyib. Hadza suami yang jarang pulang. Barakallahu fi. Jadi seperti itu. Ya, jadi bisa itu dibuatkan konten. Hadza khabis, hadza thayyib. Hadza khabis, hadza thayyib. Dan kalau kita mengatakan thayyib ke hukumnya misalnya hadza thayyib li'annahu wajib. Bisa begitu. Hadza thayyib li'annahu sunnah. Apa artinya hadza thayyib li'annahu sunnah? Ini baik karena dia sunnah. Hadza thayyib li'annahu mubah. Ini baik karena dia mubah. Hadza khabith li'annahu makruh. Ini buruk karena dia makruh. Hadza khabith li'annahu haram. Ini buruk karena dia haram. Bisa sebutkan konten untuk edukasi tentang tidak ada yang di dunia ini kecuali hanyalah thayyib dan al-khabith. Baik. Jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini. Wa hadza majlisu at-tasi' min kitab Qawaidu Qur'aniyah 50 qa'idatan fin nafsi wal hayat al-muallifu asy-syekh Umar bin Abdullah al-Muqbil hafizahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi waffaqana bil a'malil jariyah. Wassalatu wassalamu wal barakatuh ala khairil bariyah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyah. Allahumma ighfir lana ya Allah rabbuna kami wa lil musta'ina dan murjani wa lil hafirina dan yang hadir di majelis ini wa lil muslimina ajma'in dan seluruh kaum muslimin. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala, berkata penulis Allah Subhanahu wa ta'ala menjaganya di dalam kitabnya Qawaidul Qur'aniyah ma'asyabikum hafizahullah ta'ala, bersama dengan penjelasan engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menjagamu. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kaidah ke-17. Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Al-Qasas ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu taala, al-qa'idatus sabi'a asyar. Kaidah yang ke-17 adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas ayat ke-26. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Itu disambung semua ya. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Artinya, sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Al-Qasas ayat 26. Baik. Sebelum kita baca ini, kita memurojaah dulu kaidah yang sudah kita sebutkan dari awal. Kaidah yang ke-13.
aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Artinya, kamu tidak mengetahui siapa mereka yang dekat banyak manfaatnya bagimu. Surah An-Nisa ayat ke-11. Ayat ke-11. Kaidah yang ke-14. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Dan maka jika mereka tidak bisa menjawab tantanganmu, maka ketahuilah sesungguhnya mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka belaka. Surah Al-Qasas ayat 48 sampai 50. Baik. Kaidah yang ke-15. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Artinya, dan kesudahan yang baik hanyalah milik orang-orang yang bertakwa. Surah Al-A'raf ayat 128. Ahsantum. Di kaidah yang ke-16, qul la yastawil khabithu wat thayyib. Artinya, dan katakanlah tidaklah sama yang buruk dengan yang baik. Al-Maidah ayat ke-100. Al-Maidah ayat ke-100. Nah, sekarang kita masuk pada kaidah yang ke-17. Nah, ayat ini merupakan salah satu kaidah penting terkait pembahasan muamalah atau hubungan antar sesama manusia. Kaidah ini disebutkan Allah dalam surah Al-Qasas ketika bercerita tentang Musa dan Nabi Syuaib di negeri Madian. Nabi Syuaib merasa demam untuk mengambil air, karena itu kedua putrinya keluar untuk mengambilkannya. Kedua putri itu terlambat kembali ke rumah karena kebanyakan penduduk Madian mengantri air di sekeliling sumur. Kewibawaan dan kelincahan Musa menjadikan kedua putri itu dapat menunaikan hajatnya dengan cepat dan lancar. Tindakan ini pun membuat keduanya itu sama dengan kepribadian Musa. Keduanya lalu melaporkan kepada ayahnya Nabi Syuaib yang telah tua Musa di rumah. Baik. Jadi ayat ini surah Al-Qasas ayat 26 bercerita tentang Nabi Musa dan Nabi Syuaib. Yang mana Nabi Syuaib ini memiliki dua putri. Ya, memiliki dua putri. Dan karena keterbatasan Nabi Syuaib yang sudah tua renta tidak bisa mengambil air, maka diutuslah dua putrinya untuk mengambil air di sumur di kota Madian. Ya, Madian sekarang itu di Jordania, ya, di Yordania, di kota Madian. Di situ di sumur besar banyak orang mengantri. Ya, salah satunya adalah putri dari Nabi Syuaib yang menunggu orang mengambil air di situ. Ya. Pernah ada di zaman ini, jamaah sekalian? Ada yang pernah hidup di zaman begini yang mengantri kalau ambil air? Ya. Kalau Gen Z mungkin tidak pernah dapat, ya. Ya. Kalau kami pernah juga diutus untuk ambil air di sumur. Rata-rata, ya. Iya, masya. Jadi ini masya Allah. Ya, di situ juga masya Allah banyak orang yang mengantri, ya. Magosip Tommy juga di situ. Ada semua Magosip apa semua. Semua pembicaraan di situ sembari mengantri. Pembicaraan antara penciptaan Nabi Adam sampai selesai dunia hancur hari kiamat itu dicerita semua di situ. Nah, jadi di sini disebutkan bahwa Nabi Musa melihat dua putri Nabi Syuaib ini yang sedang mengantri, ya, maka Nabi Musa berniat baik untuk membantunya. Nabi Musa berniat baik untuk membantunya. Jadi silakan dibaca, ya, silakan dibaca di surah Al-Qasas, bisa ditandai. Ini cerita lengkapnya nih, ya, ayat ke-15 sampai ayat ke-28. Ya, nanti dibaca sendiri. Surah Al-Qasas ayat ke-15 sampai ayat ke berapa? 28. Jadi itu cerita lengkapnya. Nanti bisa dibaca surah Al-Qasas ayat ke-15 sampai 28. Al-Qasas artinya apa?
Jama dari qissah. Apa artinya qissah? Kisah. Jadi al-qasas ini jama. Artinya apa? Kisah-kisah. Sebagaimana kita telah sebutkan bahwa Al-Quran itu seperti tiga. Apa sepertiga Al-Quran? Tauhid. Yang kedua, hukum-hukum. Dan yang ketiga, kisah. Jadi banyak Al-Quran bercerita tentang kisah. Dan kisah terbanyak kisahnya siapa? Nabi Musa. Kisah terbanyak dalam Al-Quran itu tentang Nabi Musa. Ya, bagaimana beliau dengan Fir'aun dan seterusnya. Jadi seperti itu ceritanya. Nah, ketika sang ayah mendengar Al-Quran, ia segera memerintahkan agar memanggil Musa untuk menemuinya. Ketika Musa datang dan menceritakan keadaannya, salah seorang putri itu berkata kepada ayahnya, dan putri benar-benar menyadari bahwa ayahnya Syuaib tidak kuasa lagi memikul beban-beban berat seperti lelaki sejati pada umumnya. Wahai bapakku, ambillah Musa sebagai orang yang bekerja pada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Al-Qasas ayat 26. Pada firman Allah yang menyebutkan, sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya, menjadi alasan mengapa ia meminta Musa untuk bekerja, yaitu karena ia kuat dalam bekerja dan karena ia laki-laki yang penuh amanah saat menunaikan tugas-tugasnya. Dua sikap inilah yang membuat putri ini terpesona kepada kepribadian Musa. Ia melihat kesempurnaan ada pada diri Musa. Tentu kedua modal dan skill inilah yang dibutuhkan untuk membangun umat dan menegakkan syariat. Sebagian ulama rahimahumullah menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa setiap orang yang menunaikan sebuah tugas membutuhkan dua hal penting ini sekaligus. Orang yang paling berhak memimpin adalah ketika memiliki dua hal ini, dan setiap kali beban tanggung jawab itu semakin berat, maka kebutuhan kepada dua sikap ini semakin dibutuhkan. Baik, barakallahu fiik. Jadi disebutkan bahwasanya ulama kita menjadikan surah Al-Qasas ayat ke-26 adalah kriteria pekerja yang ideal. Kriteria pekerja yang ideal. Kalau kita mencari pegawai, kriteria yang paling ideal, ingat ya, ada yang ideal, ada yang non ideal. Dia mungkin diterima, tapi ada yang ideal, ya. Dan ini yang ideal inilah yang susah dicari, ya. Dua sifat yang harus dimiliki oleh pekerja yang profesional. Yang pertama adalah dia harus kuat. Dia harus kuat. Dan yang kedua, dia dapat dipercaya. Bahasa lainnya amanah. Kuat plus amanah sama dengan profesional. Saya ulangi, kuat plus amanah sama dengan profesional. Bolehkah mengambil pekerja yang kuat tapi tidak amanah? Kalau boleh, dia boleh. Tapi ingat, pekerja kita itu kurang ideal. Bisa jadi dia bisa kuat, ya. Dan kuat itu berkaitan tentang internal. Dianya yang kuat. Kalau amanah berkaitan tentang orang lain. Paham maksudnya ya? Kuat itu diri sendiri. Tapi kalau amanah, dia harus berhubungan dengan orang lain. Jadi kalau dia kuat angkat-angkat apa, tapi agak-agak kurang dipercaya. Biasa ngambil uang di kasir 5.000, 10.000, ya. Nah, ini. Dan ada juga yang amanah tapi dia kurang gesit begitu, kurang kuat dia, ya. Jadi itulah. Kalau mau yang ideal memang dua, tapi ingat ini susah dicari. Ya, susah dicari. Salah satu yang memenuhi kriteria ideal sebagai pekerja adalah Nabi Musa alaihissalam. Dari mana putri Nabi Musa ini mengetahui Nabi Musa itu kuat, qawi dan juga al-amin? Coba perhatikan ya, apa kata perempuan ini? Wahai bapakku, ambillah ia Musa sebagai orang yang bekerja pada kita. Jadi kami itu Nabi Musa pegawai. Ya, jadi kan Nabi Musa itu pegawai di tempat kerja kita, karena sesungguhnya yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja adalah yang kuat dan dapat dipercaya, atau bahasa lainnya amanah. Dari mana perempuan ini mengetahui bahwasanya Nabi Musa itu kuat dan amanah? Disebutkan dalam buku tafsir bahwa ketika dua perempuan ini itu ingin mengambil air di sumur yang ada di kota Madian, itu ternyata sumur itu tertutup itu sumur di atasnya, ya.
Dan untuk mengangkat ini yang menutupi sumur itu membutuhkan 8 orang yang angkat. Ar-Rawafi tahu, yang bisa angkat ini sumur baru bisa ambil air. Jadi ini perempuan kalau mengantri air, 2 perempuan ini dia tidak bisa itu, karena dia tidak bisa angkat. Maka apa yang terjadi? Dia hanya mengambil dari tumpahan-tumpahan air. Jadi kalau tumpah itu air, nah kasih masuk di situ ember-embernya. Jadi apa yang tumpah, tunggu sampai full. Tapi ketika Nabi Musa waktu itu melihat 2 perempuan ini bingung, bagaimana caranya ini saya tidak bisa angkat 2. Maka Nabi Musa angkat sendiri. Yang tadinya 8 orang, beliau angkat sendiri. Wah, bisa dirasakan bagaimana kuatnya Nabi Musa. Dan memang kalau kita baca nanti silakan dibaca ya, Al-Qasas ayat 15 sampai 28, itu Nabi Musa pernah ada 2 orang dari kaumnya Fir'aun sedang bertengkar. Nabi Musa hanya menghalangi. Apa bahasa Perancisnya? Iya. Mapalalangi saja. Dia bilang, jangan bertengkar begini. Kemudian mati. Nah kasih begitu saja orang, jangan bertengkar. Dia dorong, kemudian kejang-kejang itu orang baru meninggal. Salah satunya bukan dua-duanya, salah satunya. Jangan kamu ini. Begitu saja dia tidak smackdown, tidak. Jangan kamu kejang dia, baru meninggal di situ. Meninggal di tempat, tidak sempat ke ambulans, kan tidak ada ambulans seperti itu ya. Jadi kuat Nabi Musa. Ya, tadi jadi itu yang 8 orang yang angkat, dia angkat sendiri. Dari mana dikatakan Nabi Musa itu orang yang amin, terpercaya atau amanah? Maka ya ketika dibawa itu embernya 2 putri Nabi Syuaib ini, kan Nabi Musa tidak tahu jalan dan tidak sempat juga buka Google Map ya, karena kan tidak ada di situ. Maka kalau perempuan yang di depan, Nabi Musa di belakang, berarti melanggar agama. Tidak boleh itu perempuan yang di depan, laki-laki di belakang. Karena kenapa? Setan akan menggoda untuk melihat lekuk tubuh perempuan tersebut. Ya, makanya kalau kita ini naik motor, ada ibu-ibu di depan ini. Dari tadi sen kanan, nggak kanan juga ini. Nah, kita harus lambung dia. Ya, atau misalnya kita sedang naik motor atau naik mobil, di depan ada perempuan yang bajunya ini mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan ini bajunya. Ya. Ditarik ke bawah yang kelihatan di atas, yang ditarik ke atas yang kelihatan di bawah. Nah, ini mengkhawatirkan. Ya. Celengan sebentar lagi terbuka. La haula wala quwata illa. Maka solusinya adalah harus balap dan balap pada saat itu berpahala. Jadi balap yang berpahala adalah ketika perempuan di depan. Ya. Jadi kalau akhwat di lambung sama ikhwan jangan pede ya. Ini saya ini. Jangan pede. Bukan kamu di apa-apa, itu untuk menghindari fitnah. Ya, tapi ada juga orang itu nyaman dengan keadaan itu. Wah, nggak apa-apa. Ya, apa namanya ini barang bagus di depan ini. Ya, cuci mata juga. La haula wala quwata. Lambung segera itu. Ada juga itu bilang bagaimana kalau tertutup pakai cadar apa? Justru itu juga bahaya. Justru kita mungkin penasaran bagaimana ini akhwat di depan ini modelnya kalau tidak pakai jilbab ya, ini bahaya ini. Harus lambung lagi. Nah, kondisi Nabi Musa ketika angkat itu ember 2 itu, ya Nabi Musa di depan. Maka ya perempuan itu yang di depan, berarti Nabi Musa yang di depan. Kemudian bagaimana caranya penunjuk jalan? Disebutkan dalam tafsir kalau mau belok kanan, perempuan itu buang batu ke kanan. Baru dia. Gesernya itu batu dulu ya. Kemudian kalau ke kiri. Hukum asalnya lurus. Jadi kalau tidak ada kode, Nabi Musa tetap jalan ke depan. Tapi kalau ada batu ke kanan. Dan ini membuktikan bahwasanya perempuan-perempuan dulu itu tidak ada cerita-cerita dengan laki-laki asing. Saya tanya, Nabi Musa dengan 2 putri Nabi Syuaib ini asing atau tidak? Asing. Tidak ada cerita terjadi boleh diga ki. Masya Allah. Anak darah boleh diga ki di Di mana itu cerita? Nabi Musa tidak cerita. Nah, ini juga ya. Kalau kita ini sedang safar dengan misalnya di mobil itu ada 2 suami, ada 2 istri. Di mobil itu ada 2 suami, 2 istri. Jangan sampai kita berbicara dengan maksudnya
dengan istri orang lain begitu ketika kita safar. Diam-diam saja. Ya. Nyeletuk-nyeletuk boleh, cuma jangan sampai nah dia jebaku cerita ini. Maksudnya dia silang, paham maksudnya silang ya? Misalnya suaminya ini cerita dengan istri ini, dan suami ini cerita dengan istri, baku silangi. Wah, itu tidak boleh. Kalau mau cerita tidak silang, suami cerita kepada istrinya, suami itu juga cerita kepada istrinya, bukan silang. Justru dia mah cerita dua di sini. Jadi dijaga kehormatannya istri orang. Begitupun juga kalau misalnya di situ di mobil itu ada semua ibu-ibu, dia aja sendiri laki-laki, dia diam saja, tidak perlu. Misalnya ya, kan biasa jadi suami itu jadi sopir saja, ya. Kalau ada arisan ini antar dulu ke sana. Nah dia jadi sopir, yang lainnya nih ibu-ibu. Jangan sampai yang laki-laki ini cerita dengan istri orang ini, jangan, karena itu menghilang. Jangan kita jatuhkan kehormatannya. Tapi ada tahun juga dia yang pancing-pancing, ya. Bagaimana bapaknya ya, maya di bapaknya magelomo, wah dia yang pancing, oh jangan, ya. Bayangkan Nabi Musa tidak cerita. Buktinya kenapa saat itu perempuan tidak mengatakan belok kanan ki, tidak bilang juga belok kiri ki, hanya batu saja dilempar. Berarti mereka tidak komunikasi sementara berjalan. Istilahnya kan kayak yang saya yang bantu, tidak apa-apalah saya cerita-cerita saja yang bantu. Oh tidak, Nabi Musa menjaga kehormatan wanita. Ini perlu diingatkan ya. Seperti tadi kasus kalau kita di mobil ada dua suami, ada dua istri, nyeletuk boleh. Nyeletuk misalnya, tapi jangan sampai ceritanya terlalu dekat begitu. Iya, di dalam. Jadi jadinya suami cerita ke istri orang, suami itu cerita ke istri orang. Mestinya cerita sama-sama, suami dengan istri, suami dan istri. Jadi perlu kita sampaikan ini bahwa tidak boleh, karena bercerita dengan wanita yang bukan mahram itu adalah memang ada kelezatan, Dan ingat ciri-ciri dosa tadi apa? Awalnya lezat, akhirnya penyesalan. Ya. Dan juga kalau ibadah awalnya pahit dan awalnya manis. Ya, jadi mari kita jaga kehormatan wanita. Seperti Nabi Musa, dia tidak mendengarkan dengan suara, tapi hanya lempar batu kano dia kanan. Jadi inilah dasar perempuan itu mengatakan, wahai bapakku, jadikan saja Nabi Musa sebagai pegawai di tempat kita, karena beliau adalah kuat seperti tadi itu, dan yang kedua beliau juga amanah, dapat dipercaya. Nah, siapa saja yang merenung kandungan Al-Quran, maka ia akan mendapati keterikatan yang sangat kuat dan jelas antara dua sifat ini, kuat dan amanah. Hal ini bisa kita lihat dalam beberapa poin berikut ini. Penggambaran Allah kepada malaikat Jibril yang menjadi penyampai wahyu dan pesan kepada para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia atau Jibril, yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, yang mempunyai arsy, yang ditaati di sana di alam malaikat dan dipercaya. At-Takwir 19 sampai 21. Coba perhatikan betapa banyak sifat yang Allah telah sematkan kepada Jibril alaihissalam, dan salah satunya adalah sifat kuat dan amanah. Kedua hal itu merupakan unsur terbesar untuk kesuksesan dan kesempurnaan dalam melakukan sebuah pekerjaan. Baik, di sini penulis akan menyebutkan beberapa contoh makhluk-makhluk Allah yang kuat-kuat. Pertama di sini adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu malaikat yang sangat kuat. Bahkan disebutkan ketika kaumnya Nabi Lut, ya, kaum Sodom yang menyukai sesama jenis, itu ya malaikat Jibril hanya mengangkat saja. Dia mengangkat tanahnya itu kaum Lut, kemudian digoyang-goyangkan dan dijatuh-jatuhkan dengan kekuatannya malaikat Jibril. Ya, kan kaumnya Nabi Lut kan yang tanahnya itu dibanting begini. Ya, dan itu dibantingnya oleh malaikat Jibril atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat Jibril itu yang kuat. Dua bulu sayapnya saja malaikat Jibril itu mempunyai 600 sayap, 600 bulu sayap, 600. Dan duanya ini atau satunya saja, satu helai itu sudah menutup ufuk. Satu helai saja jatuh itu menutup ufuk yang ada di muka bumi ini. Ya, jadi malaikat Jibril itu adalah makhluk Allah yang kuat, sehingga malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulia. Siapa pemimpinnya para malaikat? Malaikat Jibril, karena beliau adalah Al-Qawi Al-Amin. Apa itu Al-Qawi? Kuat dan dapat dipercaya. Nah, momentum kedua yaitu ucapan Yusuf alaihissalam kepada Raja Mesir.
Jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga amanah dari berpengetahuan. Yusuf 5:5. Maksudnya, pandai menjaga tugas-tugas yang dibebankan kepadaku. Aku bisa menempatkan segala sesuatu pada posisinya yang tepat. Sangat berhati-hati dengan masalah internal dan eksternal. Pandai mengatur dan menatap, pandai memberi dan menahan, cermat bertindak dalam segala hal. Jabatan ini tidak diminta Yusuf karena dorongan tamak dengan kekuasaan, tapi untuk menyumbang kontribusi dan manfaat yang sebanyak-banyaknya kepada orang lain. Baik, itu bisa ditandai. Jabatan ini tidak diminta Yusuf karena dorongan tamak. Apa artinya tamak? Rakus. Jabatan ini tidak diminta Yusuf karena dorongan tamak dengan kekuasaan. Tapi apa? Untuk menyumbang kontribusi dan manfaat yang sebanyak-banyaknya kepada orang lain. Nah, karena ia mengetahui kapasitas dan kredibilitas dirinya, ia memiliki kemampuan dan amanah, dan ia hendak mencontohkan bagaimana menjaga amanah dengan sebaik-baiknya, di mana sebelumnya mereka tidak mengetahuinya. Tak disaksikan lagi bahwa mengatur harta anak yatim membutuhkan dua tingkat punya ini. Maka bagaimana dengan mengurus keuangan orang banyak atau bagaimana dengan mengurus keuangan sekelas negara? Tentu dua sikap ini sangat dibutuhkan, karena itu Yusuf alaihissalam mengemukakan dua sikap ini. Bahkan ia memuji dirinya sendiri karena ia memilikinya, bukan karena ia gila pujian dan sanjungan, namun untuk kemaslahatan perekonomian Mesir yang saat itu butuh untuk ditata dan dikelola dengan sebaik-baiknya. Terlebih ketika Yusuf bermimpi bahwa Mesir akan diterpa musim paceklik selama 3 tahun. Kondisi pada seperti ini membutuhkan orang yang bijak dan cerdas dalam bertindak. Ya, salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang qawi dan amin adalah Nabi Yusuf, dan beliau meminta untuk dijadikan sebagai menteri keuangan Mesir. Ya, beliau meminta untuk menjadikan dirinya menteri keuangan Mesir. Dan itu tadi yang kita tandai itu bukan Nabi Yusuf meminta itu gara-gara rakus, mau dapat gaji banyak supaya terkenal, tidak. Ternyata beliau minta itu supaya bisa memberikan kontribusi kepada manfaat. Dan ini dalil bahwasanya bolehnya kita meminta jabatan kalau kita memang merasa mampu. Ya, tapi insyaallah saya yang kerja. Ya, misalnya kan kita ini jadi panitia, yang sederhana saja, saya bisa menjadi panitia perlengkapan. Ya, dia bilang, anak saya Ustaz, insyaallah, ya kalau tidak lengkap saya akan lengkapkan. Wah. Ya, jadi boleh begitu. Tapi kalau misalnya dia meminta untuk menjadi viral, dipuji, maka tidak boleh. Karena ingat, asalnya jabatan itu kata Nabi, tahrusuna 'alal imarah, kalian terlalu ambisi menjadi pejabat, menjadi pemimpin, wasatakunu nadamatan yaumal qiyamah, padahal lebih banyak menyesal nanti di hari kiamat. Ya, itu kata Nabi. Kita percaya dengan kata Nabi atau tidak? Apa kata Nabi tadi? Kalian terlalu berambisi untuk jadi pemimpin, menjadi pejabat, padahal di akhirat nanti lebih banyak apa? Lebih banyak menyesalnya. Itu asalnya. Tetapi jika kita merasa mampu, degamaka ini tidak ada yang, kalau yang maju ini bermasalah semua, insyaallah saya maju dan kita dukung semua. Nah, begitu boleh. Kalau memang kita merasa al-qawi dan merasa al-amin. Nabi Yusuf al-qawi al-amin atau tidak? Al-qawi al-amin, sehingga beliau menawarkan diri untuk kontribusi. Nah, sekarang yang mau jadi pemimpin, tanyakan pada hati kita, memang apakah kita mau mengkontribusi untuk masyarakat atau hanya sekedar untuk mengambil jabatan saja? Dan di hari kiamat lebih banyak penyesalannya. Nauzubillahi min dzalik. Nah, momentum ketiga, kisah tentang Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Kisah ini bermula ketika dia meminta kepada semua orang yang berada di dekatnya untuk menghadirkan sinetron Bilqis, yaitu Ratu Saba. Allah berfirman, Sulaiman berkata, wahai pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa sinetron kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri, iblis yang cerdik dari golongan jin berkata, aku akan datang kepadamu dengan membawa sinetron itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya dan dapat dipercaya. An-Naml 38-39. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah memberikan komentar menarik seputar 3 ayat di atas.
Penulis menukil beberapa di antaranya yang dianggap terkait dengan pembahasan kali ini. Ia mengatakan seseorang sejatinya harus mengetahui dengan baik isi maslahat dari setiap jabatan. Sebab pangkat dan jabatan itu membutuhkan dua hal dasar, yaitu kekuatan dan amanah. Seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Al-Qasas 26. Baik, makhluk Allah yang lain ya yang kuat adalah Nabi Sulaiman alaihissalam, dan Nabi Sulaiman ini diberikan kerajaan oleh Allah, bisa menguasai jin, bisa menguasai binatang ya. Beliau bisa memerintahkan binatang, bisa memerintahkan jin juga. Ini Nabi Sulaiman, kekuasaan Nabi Sulaiman, dan beliau termasuk Al-Qawi dan Al-Amin. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkomentar 3 ayat di atas bahwasanya untuk menjadi pekerja yang paling ideal adalah dia seseorang yang kuat, dari segi fisiknya kuat, dan dia bisa amanah, yaitu berhubungan dengan orang lain. Jadi saya ulangi, kuat itu faktor internal. Kalau amanah itu eksternalnya. Apakah boleh mempekerjakan misalnya tidak masuk di kategori ini? Hukumnya mubah. Begitupun juga bisa mempekerjakan non muslim. Hukumnya mubah, tidak ada masalah. Ya, tapi kalau kita mau mencari yang paling ideal, maka kuat dan amanah. Ya. Jadi bagaimana Ustaz kita cari yang kuat dan amanah? Ya. Kemalah. Di mana kita cari yang paling kuat dan amanah seperti Nabi Musa. Ini saja sifatnya Nabi Musa. Wah, saya mau mengikuti ayat ini Ustaz, insyaallah saya cari ya. Nah, pecah semua itu pegawainya, baru cari kuat dan amanah. Tidak yang daftar, ya sudah. Ya, makanya kita mengatakan paling ideal. Tetapi kalau tidak dapat, maka fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kuat dan ideal itu, atau kuat dan amanah itu paling ideal ketika kita menjadikan dia sebagai pekerja. Apa tadi profesional tadi? Ketika kuat ditambah amanah sama dengan profesional, dia akan profesional. Ya, baik. Saya kira demikian untuk pembahasan kita pada subuh hari ini. Siapa yang memaparkan tesisnya? Ya. Tesis S2 6. Pak Haji, Pak Haji. Godan insyaallah. Mana Godan? Apa dia Godan? Besok insyaallah. Pak Haji saya. Sekarang masuk di kaidah keempat, 14 nih 14. Iya. Maka pemerintah tidak menjawab tantangannya. Ketahuilah, punya mereka adalah itu nama mereka. Ya. Bahwasanya sekiranya manusia tidak mau itu betul sama tidak Al-Quran atau selanjutnya, maka mereka itu hanya mereka ikut tayangnya, artinya hanya membuat kerusakan dengan teknologi, sehingga manakala manusia itu tidak mau betul-betul mengambil merujuk maka itu namanya ya membuat apa saja dia tidak mau. Nama ini mereka hanya memperlukan hawa nafsunya saja. Mereka tidak mau belajar ini, karena itu mengikuti apa namanya kajian tidak betul, tidak mereka itu hanya tahu saja kehidupan ini. Masyaallah. Barakallahu fiik. Ya, Pak Haji tadi tadaburnya bahwa dalam kaidah ke-14 artinya jika kita tidak mengikuti petunjuk atau dalil, maka ketahuilah dia akan mengikuti hawa nafsunya, dan dari hawa nafsu itu muncullah melahirkan kebinasaan. Ya, akan melahirkan kebinasaan. Contoh misalnya contoh kehidupannya tadi dia tidak mau belajar dengan alasan kalau banyak ditahu, banyak juga yang kita tidak kerjakan. Jadi lebih baik sekalian tidak usah belajar. Dia menghindari lubang, jatuh pada lubang yang lain. Karena kenapa? Menuntut ilmu hukumnya wajib. Wajib itu apa? Kalau dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan berdosa.
Jadi tadi dia nggak mau saya belajar. Kalau banyak ditahu, banyak juga nanti dilarang-larang nanti. Jadi sekalian tidak belajar. Justru dia jatuh di lubang yang lain, yaitu lubang kejahilan. Lubang kejahilan. Jadi kalau ada nikmat seperti ini, kita bisa belajar menuntut ilmu agama, maka kewajiban kita untuk mendengar. Ya, wajibkan kita untuk mendengar. Dan jadilah kita ketika belajar, jadilah kita seperti gelas yang kosong. Ya memang kita siap diisi. Susah itu belajar orang kalau datang dengan gelas full, ya, jadi tidak bisa masuk itu karena kita merasa sudah full. Tapi datanglah dalam kajian itu dalam keadaan gelas yang kosong, sehingga kita siap menerima isian daripada gelas tersebut. Jazakumullah khair atas perhatiannya. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.